Selamat siang, Bu. Selamat siang, Rey. Senang bisa bertemu dengan Rey ya hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, apakah suara ibu bisa terdengar dengan jelas? Dan apakah kamu bisa melihat ibu dengan jelas di layar? Iya, Bu. Suara Ibu sangat jelas dan saya bisa melihat Ibu dengan baik di layar. Baik. Jadi, Rey, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Akhir-akhir ini saya sering banget menggambar, Bu, sama pergi sekolah, Bu, kayak biasa. Oh, jadi Rey hobinya menggambar ya? Iya, Bu. Saya suka sekali kalau menggambar. Rey cita-citanya apa nih kalau ibu boleh tahu? Saya pengen banget, Bu, jadi seorang desainer. Wah, itu cita-cita yang luar biasa ya, Rey. Apa alasan Rey memilih untuk menjadi desainer? Karena saya merasa cocok aja, Bu, sama hobi saya ini. Baik, bakat Rey itu juga bisa menjadi pacuan ya untuk mencapai cita-cita kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ngomong-ngomong, tadi Rey baru habis pelajaran apa ya? Tadi habis pelajaran matematika, Bu. Sepertinya kamu sedang cukup lelah ya, Rey. Bagaimana? Apakah kamu mengalami kesulitan di kelas? Iya, Bu. Matematika banyak banget, Bu. Saya sampai bingung kerja dari mana. Hmm, Ibu paham apa yang Rey rasakan dan itu hal yang wajar ya. Iya, Bu. Makanya kadang tuh saya sering nggak ngerjain tugas. Baik, Ibu tidak membenarkan tindakan Rey ya. Apapun yang Rey rasakan itu penting buat Ibu dengar. Di sini Rey bisa bercerita dengan aman dan Ibu akan membantu Rey untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Rey. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu juga sempat dihubungi loh oleh orang tua kamu untuk membahas terkait tugas-tugas sekolah kamu. Iya, Kak, Bu. Iya, Rey, tapi jangan khawatir ya. Kita akan mencari solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan kamu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Rey. Jangan ragu ya untuk bercerita dengan Ibu. Ibu akan mendengarkan semua cerita Rey dan kita akan berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan, hasil yang akan kita capai nanti, itu kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ray alami. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Saya paham. Ray biasanya kalau pulang sekolah kegiatannya apa saja? Biasanya langsung main HP sih, Bu. Kalau enggak, saya paling suka menggambar. Hmm, Selain menggambar, apakah masih ada? Selain menggambar, saya juga suka main game. Lalu kapan biasanya kamu mulai mengerjakan tugas? Biasanya pas malam sih, Bu. Itu pun kalau ingat. Kadang juga saya juga nggak ngerjain tugas, Bu. Apakah ada hal lain yang menyebabkan kamu lebih memilih untuk menggambar atau bermain game daripada mengerjakan tugas? Soalnya lebih seru, Bu. Kalau ngerjain tugas itu ngebosenin. Banyak. Terus kadang itu susah, Bu. Baik. Lalu, kenapa kamu merasa susah untuk mengerjakan tugas? Karena kadang di rumah berisik, Bu. Berisik. Iya, Bu. Soalnya tetangga rumah saya sering putar musiknya kekencengan. Jadi, karena tetangga Ray putar musiknya terlalu keras sehingga mengganggu konsentrasi Ray. Iya, Bu. Karena nggak bisa konsentrasi, jadi saya milih menggambar sambil dengerin musik yang diputar sama tetangga saya. Lalu, mengapa Ray tidak mencoba untuk mendengarkan musik sambil belajar? Pernah sih, Bu, saya coba kayak gitu. Belajar sambil dengerin musik yang diputar sama tetangga saya. Tapi tetap aja nggak fokus, Bu.
Saya rasanya lebih fokus kalau menggambar sambil dengerin musik daripada belajar sambil dengerin musik. Makanya kadang saya nggak ngerjain tugas, Bu. Jadi, kamu sudah berusaha ya, Rey, untuk mencoba tetap belajar meskipun kondisinya tidak stabil dan ideal. Tapi ternyata lebih fokus untuk menggambar. Kamu merasa kecewa nggak sih, Rey, sama diri kamu sendiri karena nggak bisa ngerjain tugas? Iya, Bu. Saya merasa kecewa dan diri saya sendiri. Padahal saya sudah mencoba cara itu berulang kali, tapi tetap saja tidak mempan. Saya malah ke distract, Bu, kadang-kadang kalau belajar sambil dengerin musik. Tidak perlu khawatir ya, Rey. Kita akan bersama-sama mencari cara yang bagus untuk bisa membantu kamu. Lalu, bagaimana saat belajar di kelas? Apakah ada kesulitan atau mata pelajaran tertentu yang kurang kamu sukai? Ada, Bu, saya paling nggak suka sama mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Mengapa Ray tidak menyukai kedua mata pelajaran itu? Karena matematika itu banyak tugasnya, yang kadang saya nggak paham. Kalau bahasa Indonesia, karena gurunya galak, Bu. Suka banget marah-marah. Mungkin karena ibunya tidak suka dengan saya. Tidak suka? Apakah apa yang membuat Ray berpikir seperti itu? Ya itu, Bu. Saya kadang dimarahin di depan teman-teman. Saya jadi merasa malu, Bu. Baik, apakah Ray yakin dengan apa yang Ray pikirkan? Yakin, Bu. Pasti emang sengaja ibunya mau permalukan saya di depan teman-teman kelas. Baik, kalau Ibu boleh tahu, biasanya apa yang membuat guru bahasa Indonesia marah saat di kelas? Itu Karena karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Nah, berarti guru bahasa Indonesianya Ray marah bukan karena tidak menyukai atau ingin mempermalukan Ray, melainkan karena Ray tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tapi tetap aja, Bu, saya merasa malu kalau dimarahin di depan kelas. Hmm, Ibu paham apa yang Ray rasakan. Lalu, saat kamu dimarahi di depan kelas, bagaimana perasaan kamu saat itu? Saat saya dimarahi di depan kelas saat itu, saya merasa malu dan membuat saya tidak nyaman, Bu. Saya merasa tertekan dan sulit untuk konsentrasi saat jam pelajaran pada hari itu berlangsung. Baik, Ibu paham apa yang Ray rasakan. Lalu, apakah Ray merasa ada dampak terhadap diri Ray setelah dimarahi oleh guru di depan kelas? Ada, Bu, Kalau Ibu boleh tahu, apa dampak yang dirasakan oleh Ray? kadang kalau ada mata pelajaran bahasa Indonesia, saya jadi takut untuk ngikutin kelasnya, Bu. Terus setiap kali guru tersebut bertanya dan saya tahu jawabannya, saya jadi kurang percaya diri untuk menjawab, Bu. Ibu paham apa yang dirasakan oleh Ray. Dimarah di depan kelas itu memang sangat memalukan dan membuat kita itu merasa tidak nyaman. Wajar jika merasa malu dan sulit untuk berkonsentrasi setelahnya. Ibu salut dengan kamu karena kamu berani untuk menceritakan perasaan kamu saat ini. Terima kasih, Bu, karena sudah memahami saya. Sama-sama, Ray. Oh ya, tadi Ray juga mengatakan kalau Ray merasa takut untuk mengikuti kelas. Apakah rasa takut itu setiap kali ada tugas bahasa Indonesia atau setiap kali ada mata pelajaran bahasa Indonesia? Saya merasa takut setiap kali ada tugas dan mata pelajarannya, Bu. Baik, Ibu paham. Tidak perlu merasa cemas ya, Ray, untuk bercerita dengan Ibu. Sekarang, Ray bisa menarik nafas secara perlahan terlebih dahulu, supaya tidak terlalu tegang ya. Sudah, Bu. Bagaimana? Apakah Ray merasa lebih tenang sekarang? Sudah, Bu. Saya merasa lebih rileks sekarang. Baik.
Kalau begitu, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, seandainya Ray bisa berbicara dengan guru bahasa Indonesia Ray ingin menyampaikan apa nih? Nggak apa-apa nih, Bu. Ya, Ray, tidak apa-apa. Anggap saja Ibu sebagai guru bahasa Indonesia kamu. Ibu boleh marah kalau saya tidak mengerjakan tugas, tapi tolong dong Bu, kalau tahu kondisi dan tahu tempat Bu, tolong diperhatikan. Saya sebenarnya terima kalau dimarahin oleh Ibu karena saya tahu itu tindakan saya salah karena tidak mengerjakan tugas. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan, Ray? Saya rasa itu saja cukup Bu. Baik, Ibu lihat di sini Ray sebenarnya menyadari kesalahan Ray. Tapi apakah pernah terlintas di pikiran Ray untuk berubah seperti mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak dimarahi oleh guru? Ya Bu, sebenarnya saya sangat ingin. Bentar Bu. Ya, tidak apa-apa. Maaf ya Bu. Tidak masalah, Ray. Iya Bu, sebenarnya saya sangat ingin berubah Bu. Tapi karena saya terus dimarahin, membuat saya patah semangat dan malas untuk mulai berubah Bu. Ibu paham apa yang dirasakan oleh Ray. Jika dimarahi depan banyak orang itu pasti membuat kita merasa tidak nyaman dan malu. Ray tidak perlu khawatir, Ibu akan membantu agar kamu tetap mengerjakan tugas dan tentunya tidak perlu menyita waktu kamu dalam melakukan hal-hal yang kamu sukai. Baik Bu, terima kasih sudah mau membantu saya. Sama-sama Ray, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? eh itu Bu, eh, akhir-akhir ini nilai ulangan harian saya jelek Bu. Hmm, apakah Ray mengetahui penyebab dari nilai ulangan kamu yang jelek? Tahu sih Bu, Apa itu kalau Ray tahu? karena saya tidak mempersiapkan diri dengan baik dan belajar untuk ulangan Bu. Baik. Lalu, bagaimana perasaan kamu saat orang tua kamu tahu nilai ulangan kamu yang jelek? Saya kecewa dengan diri saya dan merasa bersalah dengan kedua orang tua saya, Bu, karena mereka capek-capek kerja untuk saya malah malas belajar. Baik, Ibu paham ya apa yang Ray rasakan. Kamu pasti takut mengecewakan kedua orang tua kamu dengan nilai-nilai yang kurang bagus dan memuaskan. Ibu akan membantu Ray ya untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami. Terima kasih, Bu, karena sudah memahami saya. Baik, Ibu juga mau bertanya dulu sama Ray. Menurut Ray, apakah sekolah itu penting? Menurut saya, sekolah itu penting banget, Bu, karena dengan sekolah itu bisa membantu saya untuk meraih masa depan saya nanti. Jawaban yang sangat bagus, Ray. Kalau Ray menyadari pentingnya sekolah, mengapa Ray sering menunda-nunda tugas sekolah? Karena saat saya dimarahi oleh guru waktu itu, saya sedikit tersinggung, Bu. Saya merasa dibeda-bedakan oleh teman yang lain. Baik, Ibu paham apa yang dirasakan oleh Ray. Tadi Ray mengatakan dibeda-bedakan. Itu bagaimana, Ray? Ya, kayak gitu, Bu. Kayak cuma saya aja yang terus-terusan dimarahin. Apakah teman-teman Ray juga sering tidak mengerjakan tugas sekolah? Hmm, nggak juga sih, Bu. Saya aja yang paling sering nggak mengerjakan tugas. Tadi Ray mengatakan hanya Ray yang dimarahi dan merasa dibeda-bedakan dengan teman yang lain. Padahal karena hanya Ray yang tidak mengerjakan tugas di kelas. Berarti guru Ray memarahi Ray saja bukan tanpa sebab, melainkan karena Ray tidak mengerjakan tugas. Apakah Ray tidak menyadari itu?
Ya Bu, saya menyadari itu. Mungkin terkadang saya merasa tidak terima saja karena dimarahi sendiri. Bagaimana dengan sahabat Ray di kelas? Apakah mereka juga sering menunda tugas sekolah? Tidak Bu, mereka sering dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Baik, lalu mengapa Ray tidak bergabung atau mengajak untuk belajar bersama? Jadi kalau seperti Seben- ada materi yang kurang Ray pahami atau tidak dimengerti, Ray kan bisa langsung bertanya dengan teman-temannya. Sebenarnya saya sering diajak belajar dan mengerjakan tugas bersama Bu sama teman-teman saya. Cuma saya sering menolak ajakan mereka. Saya bilang kalau saya akan mengerjakan tugasnya di rumah. Baik, jadi teman-teman Ray sering mengajak Ray untuk belajar bersama, tetapi Ray sering menolak ajakan mereka dengan alasan akan mengerjakan di rumah. Tetapi Ray terkadang juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau ibu boleh tahu, apakah alasan sebenarnya Ray menolak ajakan teman-teman untuk belajar bersama? Sebenarnya karena saya ingin cepat-cepat pulang biar bisa punya banyak waktu untuk menggambar Bu. Sama kadang biar bisa main game. Terus menunggu jam tayang kartun kesayangan saya. Baik, jadi sebenarnya Ray menolak ajakan teman Ray untuk belajar bersama karena ingin lebih banyak waktu untuk menggambar, bermain game, dan menunggu jam tayang kartun kesukaan Ray. Benar, Ray? Benar Bu. Apakah Ray merasakan ada dampak dari kebiasaan Ray yang sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas sekolah? Ada Bu, seperti tadi saya sering dimarahin, saya sering remedial karena mendapatkan nilai ulangan di bawah KKM. Terus peringkat saya di kelas juga menurun Bu di semester kemarin. Baik, jadi sebenarnya Ray menyadari bahwa ada dampak negatif yang akan Ray hadapi jika terus-menerus menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah. Tetapi Ray tidak perlu merasa khawatir, karena ibu akan membantu Ray untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas dan melakukan hal-hal yang disukai Ray, seperti menggambar, menonton kartun, dan bermain game. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya. Sama-sama, Ray. Sebelumnya, Ibu Ibu suka dengan keterbukaan Ray dalam menyampaikan apa yang Ray rasakan. Dari cerita kamu, Ibu melihat bahwa sebenarnya kamu menyadari akan pentingnya mengerjakan tugas. Akan tetapi, ada hal lain juga yang membuat Ray merasa tertarik dan ada beberapa hal yang membuat Ray merasa kehilangan motivasi untuk mengerjakan tugas, sehingga membuat Ray sering menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari cara supaya menemukan kembali motivasi Ray untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Gimana ya itu Bu? Baik, Ibu akan membantu Ray menggunakan teknik yang bernama prinsip primer. Itu caranya gimana Bu? Caranya itu, Ray harus mengerjakan hal-hal yang tidak Ray sukai terlebih dahulu, baru Ray melakukan hal-hal yang paling Ray sukai. Apakah Ray paham? Hmm, jadi kayak saya harus mengerjakan tugas sekolah dahulu, baru nanti saya boleh menggambar dan melakukan hal-hal yang saya sukai. Betul sekali, Ray. Apakah masih ada yang belum kamu pahami? Saya sudah paham kok Bu. Bagus. Kalau begitu, apakah Ray membawa kertas dan pulpen? Ray bisa menyediakan terlebih dahulu ya. Ada Bu, sebentar ya Bu. Baik. Wih, Mas Bu. Udah Bu. Baik, nah silakan Ray tuliskan dari hal-hal yang paling Ray sukai hingga hal yang paling tidak Ray sukai. Kalau sudah, silakan Ray buat tabel menjadi dua kolom, yang kiri dan kanan.
yaitu first dan then. Nah, untuk kalau lalu dituliskan di tabel first yang dikerjakan terlebih dahulu dan then-nya itu yang dilakukan setelah selesai mengerjakan hal yang tidak Ray sukai. Apakah bisa dipahami? Benar Bu, itu yang first dan then itu gimana ya Bu? Saya masih belum paham. Oke, jadi di kolom first itu Ray harus menulis yang harus Ray kerjakan terlebih dahulu, seperti tadi mengerjakan tugas dahulu. Dan di kolom then-nya itu hal yang baru boleh Ray lakukan yaitu menggambar. Nah, tapi setelah Ray mengerjakan first, yaitu mengerjakan tugas. Apakah bisa dipahami Ray? Baik Bu, saya sudah paham. Apakah saya sudah boleh memulainya? Baik, tentu saja. Silahkan diselesaikan secara perlahan, perlahan saja, tidak perlu terburu-buru ya. Ibu akan memberikan waktu kepada Rey selama 10 menit. Nanti kalau sudah, Ibu akan mengingatkan setelah 10 menit ya. Baik Bu, sebentar ya Bu. Baik, silahkan.
Kalau misalnya Ray sudah selesai juga Ray bisa bilang ke ibu saja ya. Baik Bu, sebentar ya. Ya, baik Ray. Sudah Bu. Baik. Eh, Ibu bisa meminta Ray untuk membacakan apa yang sudah Ray tulis tadi. eh Bisa Bu. Baik, jadi silahkan dibacakan ya. Baik. Hal yang pertama yang saya sukai itu menggambar, terus menonton kartun, bermain game. Terus hal yang tidak saya sukai, yang pertama mengerjakan tugas, belajar, belajar bersama teman, dan membereskan kamar, Bu. Terus untuk Oke. first-nya mengerjakan tugas, dan-nya menggambar. Baik, jadi Ray paling suka menggambar ya. Ya, Bu, saya paling suka menggambar. Itu juga terkadang membuat saya lupa waktu untuk mengerjakan tugas dan belajar, Bu. Hehe. Baik, menurut Ray, berapa waktu yang efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah? Kalau dalam satu hari semua mata pelajaran ada PR, saya pikir 2 jam, Bu. Oke, 2 jam ya. Lalu, kamu mau menghabiskan berapa waktu untuk menggambar? Saya rasa 1 jam sudah cukup, Bu. Baik, jadi Ray akan mulai mengerjakan tugas dan belajar setelah makan malam, yaitu jam 7 selama 2 jam. Berarti sampai jam 9 ya. Setelah itu Ray boleh menggambar atau melakukan hal-hal yang disukai yang lainnya seperti yang Ray tuliskan tadi. Selama 1 jam, apakah bisa dipahami Ray? Baik, Bu, saya paham. Lalu bagaimana kalau saya hanya belajar 30 menit atau 1 jam, Bu? Apa ada konsekuensinya? Pertanyaan yang bagus ya, Ray. Jadi, kalau Ray hanya belajar selama 30 menit atau 1 jam, maka Ray tidak akan boleh atau tidak boleh menggambar atau melakukan hal-hal yang Ray sukai, seperti tadi yang sudah dituliskan. Apakah Ray bisa paham? Oh, jadi saya harus belajar selama 2 jam ya, Bu, sesuai kesepakatan kita ini. Benar sekali, Ray. Bagaimana? Apakah ada hal lain yang belum kamu pahami? Saya rasa sudah, Bu, saya sudah paham. Bagus kalau begitu. Ibu percaya, Ray itu pasti bisa kok melakukannya. Ray juga jangan takut atau khawatir untuk datang bertanya sama ibu kalau Ray mengalami kesulitan. Baik, Bu, terima kasih. Baik, setelah sesi konseling kita berjalan beberapa waktu ini, apakah yang bisa kamu ambil dan bisa kamu pelajari? Saya semakin paham, Bu, mengerjakan tugas itu penting dan sangat berpengaruh untuk nilai-nilai semester saya. Saya juga ingin lebih bisa membagi waktu saya supaya saya bisa melakukan hal-hal yang saya sukai dan tentunya tidak melupakan kewajiban saya, yaitu mengerjakan tugas sekolah. Terus supaya tidak dimarahi oleh guru, maka saya harus mengerjakan tugas. Wah, luar biasa ya, Ray. Kamu bisa memberikan kesimpulan yang sangat bagus. Bu harap setelah sesi konseling kita ini berakhir, kamu bisa semakin meningkatkan prestasi kamu ya. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Berkat Ibu, saya menyadari banyak hal yang sangat bermakna dan sudah saya lewati secara sia-sia. Sama-sama, Ray. Oh ya, nanti itu ibu akan sesekali ya menghubungi orang tua kamu sama guru mata pelajaran kamu ya untuk memantau sejauh mana perubahan kamu setelah kita menerapkan teknik ini. Baik, Bu. Tapi teman-teman saya jangan sampai tahu ya, Bu, kalau saya datang
menemui Ibu terus untuk meminta konseling online seperti ini. Tidak perlu khawatir ya, Rey. Ibu akan menjamin kerahasiaan apapun yang Rey sampaikan ke sini, kedatangan Rey ke sini, tidak akan Ibu bocorkan ke siapapun. Jadi Rey tidak perlu khawatir ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mau menjaga rahasia saya. Sama-sama, Rey. Kamu pasti bisa meningkatkan kemampuan kamu ya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kamu yang ulangan kamu, belajar kamu, begitu. Baik Bu, saya akan terus berusaha ke depannya. Oh ya, untuk memastikan kesepakatan kita ini berjalan dengan baik, minggu depan kita akan bertemu lagi ya di waktu dan hari yang sama, tetapi di ruangan ibu. Dan untuk melihat perkembangan kamu, apakah ada hal yang perlu kita ubah atau oh, ibu lupa, ibu juga ingin memberikan tugas kepada kamu untuk membuat refleksi setiap harinya, setiap kali kamu berhasil melakukan mengerjakan tugas tepat waktu dan membawa di minggu depan di pertemuan kita di minggu depan berikutnya ini dan ibu akan memeriksanya. Bagaimana? Apakah kamu bisa? Minggu depan ya Bu. Saya bisa kok Bu. Baik. Sekarang sebelum kita mengakhirinya itu ibu akan memberikan kesimpulan ya terkait pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita membahas kesulitan Ray dalam mengerjakan tugas karena Ray keasikan menggambar dan gangguan dari luar yaitu tetangga yang memutar musik terlalu keras serta Ray juga merasa bahwa guru bahasa Indonesia Ray tidak menyukai Ray karena sering dimarahi di depan kelas sehingga membuat Ray merasa malu. Kita juga sepakat tadi menggunakan teknik prinsip Primek, yaitu Ray harus mengerjakan terlebih dahulu hal-hal yang tidak Ray sukai, yaitu belajar selama 2 jam, kemudian baru bisa melakukan hal-hal yang paling Ray sukai, yaitu menggambar selama 1 jam. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi ya di ruangan Ibu. Ya Bu, baik ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Rey. Ibu lihat, kamu juga punya potensi yang besar loh. Kalau kamu suka menggambar, kamu juga tahu pentingnya sekolah. Dan hal yang paling penting adalah kamu tuh sadar dan mau berubah. Itu sudah hal yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Bu, saya juga merasa lebih percaya diri dan saya juga yakin saya pasti bisa untuk berubah diri saya menjadi lebih baik ke depannya. Ibu percaya kamu pasti bisa. Setelah ini kegiatannya Rey apa? Di sini saya ingin mengerjakan PR Bu. Baik, semangat ya. Kamu pasti bisa kok. Terima kasih Bu, sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama, Rey. Baik Bu, saya izin keluar dulu ya Bu dari Zoom-nya. Baik, silahkan Rey. Selamat siang. Selamat siang Ibu.